الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجه الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا شريعا بإزة الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa mari kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya mulai di dunia hingga kelak di yaumil qiyamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan untuk membaca kitab Nasaihul Ibad, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah, yang mana kita tujukan untuk muallif hadzal kitab, yaitu Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, dan juga yang memberikan syarah daripada kitab ini yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani. Semoga kitab ini menjadi simpanan buat mereka berdua, sehingga menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan dimasukkan dalam surganya Allah. Dan juga kita semuanya yang membaca kitab ini, semoga senantiasa Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan kitabnya dibuka di halaman 7, baris yang ketiga dari atas. Halaman 7 baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wal maqalatu tasi'ata asyarata, dan makalah yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuk, ay fima ta'awatuka ila ma fihi as-salahu wa nahaituka amma fihi al-fasad. Wal maqalatu tasi'ata asyarata, makalah yang ke-19. Uhiya, diwahyukan, ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi, ati'ni fima amartuk wa la ta'sini fima nasahtuk. Jadi Allah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi yang bunyinya ati'ni fima amartuka wa la ta'sini fima nasahtuk. Ati'ni, taatlah kalian semuanya. Ati'ni, taatilah aku. Kata Allah, ati'ni, taatilah aku, kami, fima, atas apa amartuka yang telah aku perintahkan kepadamu. Wala ta'sini, dan janganlah kalian mendurhakaiku,
fima nasahtuka, atas apa-apa yang telah aku nasihatkan kepadamu. Ai fima da'watuka, yaitu atas sesuatu yang telah aku ajak kalian, ila ma fihi, ilama menuju sesuatu, fihi yang itu tetap di dalam sesuatu itu as-solahu ada kebaikan. Wa nahaituka, dan kami mencegahmu, melarangmu, amma fihil fasad, untuk melakukan sesuatu yang sesuatu itu terdapat kerusakan. Jadi makalah ke-19 ini itu berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian para nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, taatilah aku atas apa-apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Jadi sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk senantiasa mentaatinya. Contoh seperti perintah Allah berupa sholat, ya. Perintah Allah untuk mengeluarkan zakat, perintah Allah untuk berpuasa bulan Ramadan, perintah Allah untuk kita supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka kita diperintahkan Allah untuk senantiasa mentaati perintah Allah itu. Wala ta'sini fi ma nasahtuka, dan janganlah kalian mendurhakaiku dalam sesuatu yang telah aku nasihatkan. Jadi nasihat Allah itu yang di sini ditafsirkan yaitu sesuatu yang baik maka lakukan. Tapi sesuatu yang buruk maka tinggalkan. Nah, ini adalah yang Allah wahyukan kepada sebagian para nabi itu seperti itu. Jadi melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wal maqalatul isruna, ini perkataannya pendek-pendek, jadi kita langsung aja. Wal maqalatul isruna, dan makalah yang ke-20, kila dikatakan, ikmalul aqli itba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu syukhtihi. Sempurnanya akal yaitu itba'u ridwanillahi ta'ala, mengikuti keridhaan Allah ta'ala, wajtinabu syukhtihi, dan menjauhi apa yang menjadi kemurkaan Allah Ta'ala. Ay fa khilafu dzalika jununun, adapun menyelisihi daripada hal yang di atas itu junun, gila. Jadi akal yang sempurna itu adalah akal yang senantiasa mengikuti sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah taala. Itulah akal yang sempurna. Kalau akal kita justru mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesat, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka akal ini adalah akal yang enggak sehat. Nah, ini makanya ikmalul akli, sempurnanya akal, yaitu itba'u ridwanullah, mengikuti daripada keridhaan Allah. Makanya dulu waktu makalah yang ke-17 itu dijelaskan, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Tuba, bejo kemayangan, ya. Tuba maksudnya beruntung, ya. Tuba itu artinya beruntung. Makanya top itu orang beruntung. Orang yang top itu adalah orang yang beruntung.
Tuba. Dulu ada lagu waktu saya masih di pesantren itu sering kita laguin. Tuba Tuba ya Tuba. Nah itu. Jadi beruntung bagi orang yang beruntung. Tuba liman kana aqluhu amiron. Beruntung bagi orang yang akalnya ini mendominasi. Yang akalnya ini bisa mengendalikan, bisa memimpin. Wa hawahu asiron, dan hawa nafsunya ini asiron itu diboyong itu berarti ditahan. Sementara hawa nafsunya menjadi tahanan. Jadi sangat beruntung bagi orang yang akalnya ini menjadi pemimpin dan hawa nafsunya itu dipimpin, hawa nafsunya itu dikendalikan. Ini. Kalau akal itu lebih dominan, akal lebih mendominasi, kemudian hawa nafsunya bisa terkontrol, bisa dikendalikan, maka orang ini akan senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Dia akan mengikuti akal sehatnya. Tapi wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiron. Kecelakaan bagi orang yang hawa nafsunya ini lebih dominan, menjadi pemimpin, ya. Amir itu kan pemimpin. Celaka bagi orang yang hawa nafsunya ini menjadi pemimpin, wa aqluhu asiron, sementara akalnya ini dikendalikan, akalnya ditahan, dikendalikan oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsu lebih dominan, sementara akalnya itu menjadi tahanan daripada hawa nafsu. Nah ini. Makanya kita harus belajar bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu tersebut. Nah, ya. Makanya di dalam qasidah burdah itu ada wan nafsu katifli in tuhmilhu sabba'ala hubir radha'i wa in taftimhu yang fatim. Ya. Wan nafsu utawi nafsu itu katifli seperti bayi. In tuhmilhu, ketika engkau biarkan sabba'ala hubir radha', maksudnya engkau biarkan nafsu ini senantiasa anak kecil ini dibiarkan mentil, nyusu terus, ya. Ala khubir radha wa in taftifhu yang fatimi. Tapi kalau engkau sapih anak kecil ini, maka dia akan yang fatimi, dia pun akan tersapih. Jadi nafsu itu seperti bayi yang suka mentil, bayi yang suka nyusu. Kalau bayi ini dibiarkan terus-menerus, dibiarkan nyusu terus sama ibunya, maka sampai dewasa dia akan minta nyusu terus. Sampai SD masih mau sekolah minta nyusu dulu, ya. Mentil dulu. Tapi kalau dibiasakan untuk disape, udah nak, udah jangan nyusu mulu, udah gede, maka dia pun akan terputus, akan berhenti, tersape. Nafsu begitu juga. Nafsu kalau kita biarkan terus diujo, istilah bahasa Jawanya, diikuti terus nafsu ini, maka dia akan sampai kapanpun nafsu ini akan senantiasa dominan. Tapi kalau diajar nafsunya ini akan dikendalikan, belajar untuk dikendalikan, ya sedikit kadang diikuti, kemudian dikendalikan lagi, maka nafsu ini akan tersapih. Itu bapak-bapak nih kalau kok masih suka mendel mulu, berarti dulu belum tersapih, ya. Masih suka nyusu mulu, berarti belum tersapih. Itu. Ini nafsu. Wal maqalatul hadiyata wal isrun. Wal maqalatul hadiyatu wal isrun, maqalah yang ke-21. Kila dikatakan la ghurbata lil fadil wala watana lil jahil. Ail muttasifu bil ilmi wal amali kana mukraman
kana mukraman wa muqdaman indan nas fi ayyi baladin kana fakana kullu baladin indahu watanan walau kana ghariban wal jahilu mukhalafun dzalik. Wal maqalatul hadiyatu wal isrun, maqalah yang ke-21, kila dikatakan. Itu kitabnya banyak pada enggak dibuka. Udah dibeliin. Kila dikatakan la ghurbata lil fadil. Tidak akan merasa asing lil fadili bagi orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Wala watona, dan tidak ada rumah, tidak ada tempat lil jahili bagi orang yang bodoh. Maksudnya gimana? Ayil muttasifu bil ilmi, yang dimaksud dengan fadil yaitu orang yang disifati dengan ilmu wal amali, dan juga amal. Karena jadi orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya itu kana mukraman, dia akan dimuliakan, wa mu'zaman, dan juga dielu-elu, diagungkan, indan nasi, bagi manusia, fi ayyi baladin kana, dimanapun, di negara manapun, fi ayyi baladin kana, di negara manapun, ya. Di negara manapun, ketika orang itu punya ilmu, maka dia akan dimuliakan, diagungkan, tidak merasa asing, ya. Di negara manapun dia tidak merasa asing karena dia punya ilmu. Kemudian fi ayyi baladin kana fakana kullu baladin indahu watanan. Jadi dimanapun dia berada, seolah-olah negara tersebut seperti rumahnya sendiri. Kenapa? Karena punya ilmu. Walau kana ghariban, walaupun dia itu pendatang. Wal jahilu mukhalafun dzalik. Sementara orang yang bodoh itu kebalikannya. Ini. Kenapa orang punya ilmu dimanapun dia seperti seolah-olah rumahnya sendiri? Karena dia punya ilmu. Misalkan dia tinggal di Inggris, ya. Karena dia punya ilmu, dia nggak susah punya ilmu, bisa ngomong Inggris. Kalau saya suruh di Inggris nggak bisa ngomong, udah bingung. Ini gimana mau nanya, mau beli nasi goreng juga nggak tahu namanya, kan gitu. Beda dengan orang yang pinter, dimanapun dia berada, dia nggak pernah kesusahan. Di Mekah ada, kalau jamaah kita itu orang Indonesia itu kan orang yang kreatif, biarpun nggak bisa bahasa Arab, tapi dia kreatif. Ada jamaah umroh, dia nggak bisa bahasa Arab, kemudian dia tanya sama sipir, sama penjaga gitu kan, Bapak, nih kartu saya. Ya ini ada. Misalnya tanya lantai berapa? Lantai 2. Dia ingat rakaat kedua, kalau kita sholat 2 rakaat, rakaat ini. Akhirnya ditunjukkan. Yang jaga juga tahu pengalaman. Oh, rakaat ini. Oh, karena tahu orang Indonesia ini nggak bisa bahasa Arab. Ditunjukkanlah sama dia di bawah ke lantai 2 rakaat ini. Nah, besok lagi ada yang nanya lagi. Orang Indonesia lagi, begitu ditunjukkan, ditanya lantai berapa, salah rokaatin, salah rokaatin, kreatif ya, salah rokaatin. Tapi yang jaga udah mudeng, udah paham, salah rokaatin, oh lantai 3 diantar. Yang bingung begitu lantai 4, lantai 5 kan nggak ada, bingung ini. Ini orang Indonesia nih, ditanya lantai berapa bingung, lantai 5 berapa ya? Kalau arba rokaatin kan 4.
Kalau 5 berapa ini? Akhirnya karena dia kreatif, akhirnya rakaataini wa salasa rakaatin. Jadi 2 tambah 3 gitu. Oh, lantai 5 diunjuk. Ini apa ini? Maksudnya kalau orang punya ilmu dimanapun tempat dia akan merasa tenang, enggak kesusahan, karena dia enggak merasa asing dimanapun, karena dia bisa. Gitu. Ini orang yang memiliki ilmu. Makanya dengan ilmu hidup akan menjadi lebih mudah, kan gitu. Dengan ilmu hidup akan menjadi lebih mudah. Dengan seni hidup akan menjadi lebih indah. Dengan dengan iman hidup akan menjadi terarah. Nah, kalau orang punya ilmu itu hidup akan menjadi mudah karena dia punya ilmu. Nih, biasa hidup di kampung macul, ya, misalkan ya, macul. Kemudian hidup di Jakarta, tapi karena dulu di pesantren dia bisa. Kalau di pesantren itu jangan salah ya, kalau memasukkan anak ke pesantren itu mengajarkan anak-anak untuk menjadi mandiri. Kenapa? Karena di pesantren itu udah diajarin macam-macam. Nah, di pesantren biasa kita masak sendiri, ya kan? Masak sendiri, ngeliwet, udah riweh lah pokoknya, ngeliwet, nyari kayu dulu. Kalau dulu ya, kalau sekarang bawa kompor kali. Kalau zaman saya dulu, kalau mau masak itu pertama harus nyari kayu dulu. Nyarinya di mana? Di bawah pohon bambu gitu. Jadi nyari carang, kayu-kayu yang kering itu potekin ini, terus nanti baru dinyalain. Habis itu baru masak nasi. Setelah masak nasi tinggal ke pasar cari beli beli kangkung. Pokoknya kalau pesantren dulu ya zaman saya, kalau sekarang enggak kali, udah lebih modern. Lauknya enggak jauh daripada kangkung, tomat, cabai, ikan asin. Udah itu. Kangkung, tomat, cabai, ikan asin. Kenapa? Kalau udah matang nih pasti udah oseng kangkung, udah paling favorit. Kalau enggak gitu besoknya bikin apa lagi? Sambal tomat. Kalau enggak apa? Ikan asin. Udah digoreng sama cabai. Udah 3 itu. Lauknya 3 itu di pesantren. Kangkung, sambal tomat, kalau enggak ikan asin. Udah. Nyayur, alah enggak sempet nyayur. Orang diuber-uber mau belajar. Begitu pagi belajar nih. Pagi belajar sampai jam 7. Habis jam 7 kita masak buat sarapan. Udah mateng, habis itu nanti ngaji duha. Jadi kalau mau makan itu masak dulu. Buat makan sekali makan. Punya rombongan nih. Rombongan saya nih terdiri dari 8 orang. Jadi yang bagian masak ganti-ganti. Besok saya, besok ini, gantian berdua gitu. Jadi muter gantian masak. Masaknya pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Pagi masak buat makan 8 orang habis. Siang masak buat makan 8 orang habis. Makanya bagaimana? Satu nampan untuk 8 orang. Jadi berebut miring. Miring. Jadi kalau sekarang ada makan bareng-bareng udah nggak kaget. Kenapa? Karena emang dulu udah begitu. Gitu. Jadi di pesantren itu diajarkan mandiri, nggak kaget. Macul udah terbiasa macul di sawah. Makanya begitu nggak macul kemudian jualan nggak kaget. Jualan kemudian setelah jualan kemudian pulang kampung tani lagi nggak kaget. Ngurusin sapi nggak kaget. Nah itu kenapa? Karena selain kita itu belajar ngaji, di pesantren itu juga diajarin macul juga. Yang bagi kiainya punya sawah. Ini ilmu nih. Tapi kalau nggak punya ilmu repot. Biasa kehidupan di Jakarta enak, begitu punya istri dapat anaknya Pak Tani. Nah, begitu pulang kampung ini suruh macul karena nggak punya ilmunya. Macul yang dibacok bukan tanahnya tapi kakinya. Nah,
itu kan, karena nggak punya ilmunya. Ini makanya orang yang alim, orang yang punya ilmu itu lebih ditakuti setan daripada ahli ibadah. Rasulullah bersabda, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Jadi tidurnya orang yang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kenapa demikian? Kan pernah Rasulullah SAW ketika mau keluar dari masjid, Rasulullah melihat ada setan yang nampik di pintu masjid. Ditanya oleh Rasulullah, iblis, setan, ngapain kamu di situ? Saya kepengen godain itu orang yang sholat. Lah kenapa nggak digodain? Saya takut sama yang tidur. Lah kenapa takut sama yang tidur? Karena yang tidur itu ahli ilmu. Sementara yang sholat itu dia ibadah, tapi dia nggak punya ilmunya. Kalau saya mau sesatin itu yang orang ibadah gampang, akan tetapi saya takut sama itu yang orang yang tidur. Tuh. Jadi orang yang ibadah tapi nggak punya ilmunya, ini nggak ada apa-apa bagi setan. Lebih ditakutin orang yang berilmu walaupun tidur. Kenapa demikian? Orang yang berilmu nih, biarpun dia tidur, tidurnya aja itu mendapat pahala dari Allah. Dia nggak ngapa-ngapain dapat pahala. Kenapa? Karena dia mengamalkan ilmunya. Beda orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Itu. Makanya orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman minkum di antara kalian semuanya. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala darajatin, beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Sulaiman ketika ditanya suruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman, kamu mau milih ilmu atau mau milih dunia? Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Begitu Nabiullah Sulaiman memilih ilmu, Allah Subhanahu wa taala berikan dua-duanya. Diberikan ilmu dan juga diberikan pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan pangkat menjadi raja Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu. Makanya pentingnya ilmu itu begitu. Kalau kita ibadah kok nggak punya ilmunya, ya tertolak. Makanya faman kana bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja sholat kemudian karena dia nggak tahu ilmunya, nggak pakai wudhu, kira-kira terima nggak? Tolak. Ataupun dia wudhu tapi wudhunya nggak bener, wudhunya dari kaki dulu, muka, tangan, telinga, iya nggak bener, ditolak juga. Makanya perlunya ilmu di dalam ibadah itu begitu. Contoh lagi, orang sholat nih, imam itu harus tahu ilmunya, makmum juga harus tahu ilmunya jadi makmum. Imam nggak tahu ilmunya jadi imam, begitu dia lupa, bingung dia gimana ini caranya nih, gimana itu pasti gitu. Kemudian diingetin oleh makmum, subhanallah, pasti dia bingung. Subhanallah, ngapain sih subhanallah mulu? Orang nggak tahu, kan gitu. Contoh lagi waktu Senin yang lalu kan dibahas sama Kiai Nasrullah ya. Nah, contohnya ini yang sering kejadian ya, saya lihat sendiri di sini kejadian. Ketika imam rakaat kedua dia lupa nggak baca tahiyat, imamnya udah berdiri sempurna, maka makmum nggak usah subhanallah, 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 nggak usah, orang udah berdiri sempurna.
Maka kalau imam yang tahu kalau udah berdiri sempurna nggak boleh duduk. Dalam kitab Fathul Wahhab begitu. Kalau udah berdiri sempurna maka dia udah lanjutin. Karena apa? Tahiyat awal itu hukumnya kan sunnah ab'ad. Nah, makmum yang tahu ilmu, makmum akan ngikutin imam. Ya udah orang sunnah ngikutin imam. Jangan kemudian dia tahiyat sendiri. Kalau dia tahiyat sendiri malah justru kalau dia enggak niat mufarraqah dari imam, jadi dia mutus untuk jamaah, jadi niat sholat sendiri, maka kemudian dia tetap ngejar imam yang udah berdiri, padahal dia tahiyat dulu, maka makmum ini justru dia enggak sah sholatnya. Nah, gitu. Jadi imam harus tahu ilmunya, makmum harus tahu ilmunya, gitu. Ini kan ada kejadian imam nggak tahu, makmumnya nggak tahu juga. Ada satu imam, makmumnya 3. Begitu imam sholat, Allahu Akbar, rakaat kedua, ke satu, kedua aman. Begitu rakaat ketiga, karena itu dia sholatnya di musola yang bambu, kemudian di situ ada tikus gede lewat, kaget, wih tikus. Kemudian makmumnya, nggak boleh ngomong sholat. Terus satunya lagi, lah kamu ngomong, batal tahu. Yang satunya lagi, alhamdulillah saya nggak ngomong, jadi saya nggak batal. Jadi tiga-tiganya batal. Imamnya kaget melihat tikus, tikus gede banget. Makmum yang pertama, imam sholat kok ngomong, maksudnya nggak boleh ngomong. Satunya lagi, lah kamu ngomong. Satunya lagi, alhamdulillah saya nggak ngomong. Jadi semuanya ngomong. Kenapa? Gara-gara nggak punya ilmu. Jadi sholatnya gagal semua. Contoh lagi seperti ini, dulu pernah kejadian. Kalau ini kejadian benar. Ada mu'alaf, orang baru masuk Islam di pesantren. Jadi orang ini baru masuk Islam, orang Cina, temu Pak Kiai, sowan, kemudian pengen masuk Islam, diislamkan. Pas menjelang waktu maghrib diislamkan. Akhirnya begitu adzan maghrib sama Pak Kiai, sono dah ikut ke musola pondok, ikut sama kang santri sholat. Lah saya belum bisa Kiai, udah ikutin aja santri gimana, pokoknya ikutin aja. Baik Kiai. Akhirnya orang Cina yang mu'alaf ini ikut, habis itu dia berada di belakang imam persis. Di belakang imam persis. Namanya santri itu kan ada yang beling-beling ya, nakal lah gitu. Begitu dia di belakang imam, santri belakangnya Cina ini, dia ini orang udah sunat belum ya? Katanya Cina kan nggak sunat. Akhirnya begitu sujud dirogoh sama dia, dirogoh, dipencet, aduh. Akhirnya ini orang Cina kan denger pesan Kiai tadi, ikutin aja santri. Oh gitu ya, oh jadi sholat ada mencet-mencet gini ya. Akhirnya imamnya dirogoh. Kan dia dirogoh dari belakang, dia ngerogoh juga, pencet. Imam nih, loh ini kurang ajar siapa? Akhirnya ditendang sama imam, sudah. Begitu ditendang, akhirnya Cina ini juga nendang belakangnya, judet. Akhirnya terjadilah perkelahian gara-gara satu orang yang enggak ilmu dan juga santri yang beling ini. Batal lah sholat itu akhirnya. Nah, ini pentingnya adalah ilmu. Untuk senantiasa kita belajar ilmu supaya di dalam ibadah kita diterima ibadah kita. Dan orang yang punya ilmu dimanapun tempat, dia tidak akan merasa kesusahan. Wal maqalatu tsaniyata wal isrun, maqalah yang ke-22. Kila dikatakan man kana bi taati indallah, barang siapa yang ketaatannya, yang dengan taat
dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu qoriban, merasa dekat, karena bainan nasi qoriban, maka orang itu ketika berada di tengah-tengah manusia maka dia akan merasa asing. Ai man ista'nasa bistighali ta'atillahi ta'ala, barang siapa yang merasa tenang, tentram dengan disibukkan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka soro mustawfishan anin nas, maka dia akan merasa gelisah ketika berkumpul dengan manusia. Maksudnya ini gimana nih? Jadi kalau orang ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah itu merasa tenang, beribadah rasanya tenang, nggak pengen berhenti, maka orang itu ketika kumpul dengan orang, dia akan merasa gelisah. Inginnya pengen berdua-duaan dengan Allah, inginnya beribadah terus. Ini kalau orang ketaatannya ini menjadikan dia makin dekat dengan Allah, dia merasa tenang dengan Allah. Ketika dia ngobrol-ngobrol begini kelamaan dia gelisah, lama banget ini, pengennya ibadah. Kalau kita beda ya. Saya sendiri juga kalau lagi sholat itu, kalau imamnya lama, saya sendiri merasa lama banget ya imamnya ya. Jadi tingkatan kita belum bisa seperti itu. Tingkatan kita belum bisa orang yang merasa ketika dalam beribadah itu merasa tenang dan ingin selalu berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu masih jauh. Ya. Maka kita perlu yang namanya belajar dan juga melatih diri kita supaya kita semakin tenang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya Allah, atau kalau dulu kata Kiai Khalil Bisri almarhum, beliau mengatakan kalau kamu ibadah itu kepengin tenang, satu doanya apa itu? Allahumma pakso, maksudnya paksa. Jadi harus dipaksa. Dalam ketaatan itu kita harus dipaksa awalnya. Baca Al-Quran kita malas, harus dipaksa. Sholat malas, harus dipaksa. Bersedekah malas, harus dipaksa. Nah itu. Tapi kalau udah dipaksa terus, lama-lama akan menjadi terbiasa. Itulah kita. Tapi kalau dalam maksiat nggak usah dipaksa, orang pasti akan condong, karena itu gangguan daripada iblis setan. Nah, untuk itu kita harus sedikit memaksa diri kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbiasa senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah menjadi ringan dan tidak ada lama-lama tidak akan merasa terpaksa. Ini sajalah 4 makalah ya. Makalah 19, 20, 21 dan 22. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah untuk kita semuanya, dijauhkan dari bala dan juga musibah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan saudara muslim kita yang di Palestina yang sedang berjuang untuk menyelamatkan saudara-saudara muslim kita, untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Palestina dan untuk melindungi Masjid Al-Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, Allah berikan ketabahan, dan Allah berikan kemenangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbana ya karim ya Allah rahman rahim irhamna. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal maghfirah. Ya Allah, barik lana fi kasbina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi zawjatina, barik lana fi istima'ina hadha ya Allah.
بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.